Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Acep Setiawan, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 16, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.1, yaitu kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Dengan menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya merasa menjadi guru yang seutuhnya. Karena dengan menerapkan prinsip pendidikan terpusat pada peserta didik, siswa lebih antusias dalam belajar, dan tujuan pembelajaran yang saya buat bisa tercapai dengan baik. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Penerapan yang saya lakukan adalah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran PJOK. Gagasan saya diantaranya memetakan kondisi siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, memantik siswa sehingga sadar dan muncul kebutuhan belajar, menyesuaikan tugas sesuai kelompok kesehatan, dan melakukan refleksi. Pengalaman praktik baik. Dalam proses perubahan yang dilakukan, pada pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar saat itu, saya mulai menyesuaikan dengan karakter pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian, untuk mengukur sejauh mana derajat perubahan yang dihasilkan, saya dibantu dengan satu orang observer, sehingga ada tolak ukur yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut ke depannya untuk terus melakukan perbaikan. Perencanaan. 1. Membuat perangkat pembelajaran dengan MGMP PJOK. 2. Melakukan kolaborasi dengan MGMP PJOK mengenai ide dalam membuat instrumen pengukuran kondisi kebugaran siswa. Dan yang ketiga, menuntun siswa agar sadar akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan membimbing siswa agar mampu melakukan intensitas latihan yang diperlukan secara terukur dalam bentuk latihan yang sesuai minat siswa. Penerapan. Secara garis besar, 1. Membuka pengajaran dengan permainan yang menyenangkan. 2. Pengisian angket siswa untuk memetakan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa mengenai pembelajaran latihan kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, menuntun kemandirian siswa dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran latihan kebugaran jasmani. Refleksi. Dengan menerapkan kaidah pengajaran dan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, saya mendapatkan respon dan timbal balik baik dari murid dan guru observer serta kepala sekolah. 2. Dapat merasakan bagaimana memberikan kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermakna tanpa mengesampingkan tujuan pembelajaran yang ada. 3. Lebih percaya diri dalam mengajar karena dapat menunaikan tugas saya sebagai pendidik dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Adapun testimoni dari rekan guru dan murid. Yang pertama, dari Ibu Dewi Jayanti, SSN, sebagai observer dari rekan guru. Dan yang kedua, Azkar Raifa sebagai siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Jayanti SSN. Saya guru seni budaya di SMPN 16 Bandung.
yang berkesempatan pada saat itu saya mengobservasi pembelajaran yang Bapak Acep lakukan. Pada saat itu saya melihat Bapak Acep melakukan praktek mengajar yang dimana menurut saya Pak Acep sudah menerapkan prinsip atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu saya melihat melalui pembelajarannya itu beliau telah menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada anak atau murid, yang artinya pendidikan yang guru berikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Salah satu contohnya saya melihat Pak Acep memberikan permainan-permainan terhadap anak pada saat pembelajaran. Ya, ini selaras dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak itulah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Jadi menurut saya Pak Acep itu sudah menuntun anak-anak untuk diberi kebebasan dalam pembelajarannya. Jadi saya melihat pembelajaran pada saat itu adalah Pak Acep memberikan kebebasan kepada muridnya untuk sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan kemampuannya. Jadi pada saat itu pembelajarannya adalah bagaimana siswa melatih fisiknya tapi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Di situ juga terlihat bagaimana Pak Acep menuntun siswanya supaya menjadi mandiri, tidak melihat dengan pekerjaan orang lain, tapi dia memberikan pembelajaran kepada siswanya itu supaya siswa percaya diri melakukan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kemampuannya. Dan saya juga melihat di situ terjadi student agency. Jadi siswa itu diberi pemilihan sendiri. Jadi mereka juga memberikan pendapatnya sendiri, pilihannya sendiri, dan keputusannya sendiri. Yang menurut saya ini sudah sangat kontennya itu sangat muatan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang menurut saya sudah mengerucut kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Jadi menurut saya Pak Acep itu sudah sesuai dengan melakukan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Jadi tidak memaksakan ataupun tidak membiarkan, tapi di situ ada tuntunan. Mungkin itu menurut saya apa yang saya lihat saat pembelajaran Pak Acep berikan kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Azizka Raifa Jinaya. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 16 Kota Bandung, kelas 9G. Tujuan saya pembuatan video ini adalah untuk memberikan suatu paparan mengenai pesan, kesan, maupun perasaan saya selama mendapatkan suatu metode pembelajaran berupa penerapan pembelajaran sesuai kebutuhan terkait kebugaran jasmani pada mata pelajaran PJOK kelas 9 ini. Saya pribadi sangat amat senang mendapatkan metode pembelajaran seperti ini, karena saya adalah tipe orang yang senang sekali bereksperimen atau mencoba hal baru. Disitulah saya lebih mudah untuk mencari jati diri saya, mampu menyesuaikan kemampuan yang diperoleh oleh diri kita dan minat, sehingga lebih mudah untuk melakukan suatu aktivitas itu. Yang terpenting, kita lebih bebas dan memiliki kebebasan untuk melakukan ataupun mengekspresikan diri dengan minat yang kita miliki. Di balik adanya penerapan metode pembelajaran ini, membuat para siswa ataupun siswi lebih tertarik, antusias, maupun bersemangat dalam pengerjaan tugas tersebut. Selain itu, siswa juga tidak akan mendapatkan suatu tekanan ataupun beban mengenai materi yang harus dikerjakannya, karena kita lebih mudah untuk mengeksplor sejauh mana sih kemampuan kita dan mengekspresikan proses yang kita lalui sehingga mendapatkan titik pencapaian yang maksimal. Sekian dari saya mengenai tanggapan ataupun kesan maupun pesan dalam metode pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.